Kembali lagi bersama saya Liza Maulidah Mahfudoh. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah karya yang sudah dibuat sebelumnya, tapi karya tersebut itu dibuat dengan cara berkelompok. Nah, jadi sekarang tugas individunya itu masing-masing dari kelompoknya itu memaparkan kembali atau menjelaskan kembali dari karya yang kita ambil. Nah, karyanya itu yaitu tentang batik. Oke, maka dari itu kita perkenalan dulu ya. Oke, sini di atas ini ada identitas saya ya. Oke, maka dari itu setelah kita kenalan di atas ini identitas saya. Nah, sekarang kita langsung lanjut batik apa yang kita ambil atau apa sih yang dimaksud dengan batik atau apapun itu. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan membahas di slide pertama. Di slide pertama itu ada apa sih itu batik? Oke, sebelum masuk ke detail desain, mari kita pahami dulu apa sih batik itu. Nah, secara umum, batik adalah karya seni tradisional khas Indonesia yang dibuat dengan teknik perintahan warna menggunakan lilin atau malam pada kain. Nah, pembuatannya itu memadukan unsur seni dan teknologi leluhur melalui teknik tulis, cap, maupun kombinasi. Nah, jadi kayak gini nih, ini contoh batik di baju ini merupakan batik flora karena gambarnya itu tumbuhan-tumbuhan. Nah, jadi di gambar yang di motif batik yang kita buat itu ada flora sama fauna. Terus apa sih flora sama fauna itu? Nah, karya yang saya buat ini memadukan dua unsur utama yang tadi batik flora dan batik fauna. Nah, kalau batik flora itu mengambil inspirasi dari keindahan tumbuhan seperti bunga, daun, dan sulur. Nah, kalau batik fauna itu jenis batik yang terinspirasi dari keunikan hewan. Kayak misalkan yang suka ada di batik itu ada tuh yang gambar batiknya gajah atau merak yang lebih banyak batik di batik-batik itu merak. Nah, setelah itu lanjut slide kedua, unsur dan manfaatnya. Jadi, dalam merancang batik ini kami memperhatikan beberapa unsur desain yang penting, mulai dari permainan garis, terus bentuk, penataan warna, isen-isen atau ornamen pengisi sehingga komposisi motif agar terlihat seimbang. Nah, bukan sekedar menggambar, pembuatan batik yang kami buat ini kan tadi flora fauna memiliki manfaat yang besar. Apa sih manfaatnya? Di antaranya melestarikan budaya Indonesia, terus mengenalkan keanekaragaman hayati Nusantara, serta menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas seni kita. Nah, terus tadi apa aja sih dalam karya ini kelompok kami itu ngambil motif apa aja? Kan tadi udah dijelasin ya, motif batik, flora dan fauna. Lalu apa aja? Kan flora fauna itu banyak ya. Nah, oke. Yang slide selanjutnya itu, jadi kita itu ngambil motif burung merak. Kenapa sih ngambil motif burung merak? Karena unsur fauna utama yang menjadi pusat perhatian dalam gambar ini kan tadi burung merak ya. Nah, burung merak sangat terkenal dengan keindahan ekornya yang sangat megah dan berwarna-warni. Secara filosofis, burung merak mengelambangkan keindahan, kemegahan, dan rasa percaya diri dalam pesona. Karakter inilah yang menjadikan sebagai center of attention, satu atau daya tarik utama dari karya seni kita. Oke, selanjutnya motif kedua adalah motif bunga anggrek. Nah, unsur flora yang pertama dalam batik ini tadi kan fauna berupa burung merak. Nah, unsur flora yang pertama dalam gambar ini yaitu bunga anggrek. Anggrek dikenal sebagai bunga yang sangat indah, elegan, sekaligus mandiri karena mampu beradaptasi dan tumbuh di berbagai lingkungan. Motif anggrek ini melambangkan keindahan, terus ketekunan, dan daya tahan dan kemampuan untuk beradaptasi. Makna mendalamnya mengajarkan kita sebagai manusia agar mampu mengikuti perubahan zaman, namun tetap kuat memperlihatkan jati diri kita. Oke,
Motif yang ketiga, flora atau fauna. Oke, kita lihat motif yang ketiga itu ada motif flora lagi teman-teman. Motif flora tumbuhan yaitu motif batik Rafflesia. Nah, unsur flora yang kedua ini adalah bunga Rafflesia arnoldi, salah satu bunga langka yang sudah sangat langka zaman sekarang gitu ya. Nah, bunga Rafflesia ini kan merupakan bunga paling besar atau bunga terbesar di dunia. Rafflesia merupakan ikon kebanggaan di negara Indonesia. Bunga ini melambangkan keunikan, kekuatan, kelangkaan, dan kekayaan alam Nusantara. Melalui motif ini, kami menyisipkan simbol bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang luar biasa yang wajib kita jaga kelestariannya. Oke. Nah, ini ada hasil karya kita. Nah, jadi filosofinya dari hasil karya kita ini bisa dilihat ya gambarnya. Nah, jadi jika melihat visual utuh dari hasil karya kita, semua unsur tadi melebur menjadi satu dalam harmoni, keindahan, dan kekayaan alam Indonesia. Dua burung merak yang saling berhadapan melambangkan keanggunan yang seimbang, kemudian dipadukan dengan kelembutan bunga anggrek di bagian bawah, serta keunikan bunga Rafflesia, ditambah guratan ornamen sulur dan daun yang dinamis serta simbol-simbol kecil. Seluruh desain ini menciptakan satu kesatuan yang indah. Nah, ini adalah bentuk penghargaan sekaligus pesan mendalam untuk selalu mencintai, menjaga, dan melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Oke, slide selanjutnya ini berupa gambar utuhnya. Tadi kan cuma sedikit ya. Ini gambar utuhnya kayak gini. Bisa lihat ya, ada dua burung merak berhadapan. Ada bunga-bunga anggrek, kemudian ada isun-isun atau apa ya, sulur gitu ya. Kayak daun-daun kecil kayak gitu, hiasan-hiasan kecil. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai proyek batik flora dan fauna dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus bangga menggunakan dan melestarikan batik Indonesia. Terima kasih.